Jadi di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Diprediksi tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Indonesia sudah kondisinya carut marut. Why? Kenapa? Ini digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Fa'adaqaha libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan satu perumpamaan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kan hampir mirip Indonesia yang sering disebut dengan gemah ripah loh jiwana. Toto tentrem kertora harjo. Indonesia. Tapi kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa kira-kira yang paling mendasar? Sehingga akhirnya Allah cabut keberkahan di Indonesia ini. Padahal di dalam konstitusi negara benar-benar ditulis oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita Indonesia ini, mereka mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Baru kemudian Allah turunkan rahmat. Sehingga akhirnya dalam konstitusi negara kita, dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicatat di situ. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Artinya apa? Masya Allah. Pahlawan-pahlawan kita benar-benar menjadikan din, agama ini menjadi pijakan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan hampir 350 tahun. Sampai puncaknya 10 November peristiwa di Surabaya. Sampai Bung Tomo menyatakan, dengan kalimat apa saya bisa membangkitkan semangat umat Islam di Jawa Timur waktu itu? Ternyata dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah. Tapi kenapa? Ini tadi. Kenapa Indonesia berubah? Ternyata faktornya karena seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin. Oleh karena itu dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan, manakala imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh, itu diangkat menjadi pemimpin. Ini bodoh yang dimaksud itu bukan gak lulus SMA, bukan. Tapi dia tidak paham din. Wuduknya habis basuh muka langsung basuh kaki. Ini bukan fitnah, nyata. Jadi seperti itu. Nah, ketika imaratus sufaha diangkat jadi pemimpin, Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Sudah terjadi? Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Karena pemimpin. Sehingga terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan.
Begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis. Ada take and give. Apa? Ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina. Syarat yang pertama, ini termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina, pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sikap Indonesia? Sami'na wa ata'na. Akhirnya, Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila langsung memberikan statement. Agama musuh negara. Resmi pemerintah. Setelah itu, statement yang kedua, umat Islam di Indonesia sudah tidak perlu lagi taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Astagfirullah. Itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya gayung bersambut apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional. Apa isinya? Roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Hapus agama. Resmi Indonesia. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat mencoba tabayun, cross-check pada Mendikbud. Tidak ada tanggapan. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Ternyata benar, ada 8 perjanjian baru dengan Cina. Salah satunya, generasi Indonesia nanti ke depan wajib berbahasa Cina. Gayung bersambut. Deputi Lembaga Kepresidenan di Hotel Arya Duta Jakarta, di depan pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Di Indonesia sekarang boleh menerima ideologi ateis. Murtad pun boleh. Astagfirullah. Ini implikasi dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Murtad pun boleh. Ateis boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah. Bahkan sampai Menteri Dikti, Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, waktu itu minta kepada seluruh rektor-rektor se-Indonesia untuk mengalihkan mata kuliah agama Islam itu ditaruh bagian belakang. Nanti menjelang lulus saja. Bila perlu mata kuliah agama Islam dihapus.
Jadi benar-benar vulgar. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ini salah satu contoh. Ya kan? Salah satu contoh bagaimana keberkahan Allah angkat dari negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Kenapa? Karena elitnya, pemimpin-pemimpinnya sudah menyelisih Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat dillat was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Syarat yang kedua, apa? Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang 647 triliun tahap pertama. 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk Indonesia. Target 2020. Sudah masuk semuanya? Bahkan lebih. Lebih. Bahkan tahap kedua diumumkan oleh Presiden bulan April 2022. Tahap kedua. Tahap pertama 10 juta. Pak, Bu, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Palestina itu negeri umat Islam. Wakafnya umat Islam. Ketika dijajah oleh Inggris, Inggris memasukkan orang-orang Yahudi sebagai pengungsi. Inggris memasukkan orang-orang Yahudi sebagai pengungsi tahun 1920-1929, jadi 1920 sampai 1929, berarti 9 tahun. Itu 100.000 orang. Tahap pertama. Tahap kedua, 232.000 orang. Mulai tahun 1930 sampai 1939, 9 tahun. Itu 232.000 orang. Berarti yang pengungsi Yahudi yang dimasukkan ke Palestina oleh penjajah Inggris, yaitu 323.000 orang. Bisa berubah jadi penjajah. Bisa berubah jadi penjajah. Cukup dengan 323.000 orang berubah bisa menjajah. Sementara Indonesia 10 juta. Tahap pertama. Tahap kedua tidak ada info berapa juta. Oleh karena itu Jenderal Purnawiran Sutioso, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, terakhir Gubernur DKI. Pak Jenderal Purnawiran Sutioso mengingatkan, wahai rakyat Indonesia, cepat sadar. Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Cepat sadaro, ndang sadaro. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, tanggal 7 Oktober kemarin, kita diperlihatkan oleh umat Islam Palestina. Hampir 75 tahun umat Islam Palestina dijajah oleh dulunya pengungsi. Dulunya pengungsi. Dijajah sampai hari ini 75 tahun. Akhirnya umat Islam Palestina ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah Al-Munawwarah, ketika banyak pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi, banyak melakukan pelanggaran terhadap piagam Madinah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya, perangi Yahudi. Perangi Yahudi. Usir dari Madinah. Akhirnya, Masya Allah, umat Islam Palestina sejak tanggal 7 Oktober 2023 dengan bahasa sandi Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa, umat Islam Palestina
yang dimotori oleh Hamas, Harakatul Muqawamah Islamiyah, ittiba, ngikuti Rasulullah dan sahabatnya. Memerangi Yahudi dan mengusir Yahudi. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya Bapak, Ibu, ketika kita melihat Palestina sekarang, jangan dilihat dengan kacamata manusia. Kalau kita lihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, tersayat-sayat hati kita, miris. Tapi ketika kita melihat Palestina dengan kacamata iman, itu hakikatnya umat Islam Palestina sekarang ini sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seluruh dunia Islam terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam Palestina sekarang ini sedang praktek mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul jihad fisabilillah. Akhirnya Allah menangkan peperangan selama 100 hari. Dimenangkan oleh Hamas. Inilah contoh yang sekarang kita saksikan di Palestina. Jadi ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Rasul, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, itu sudah jadi budaya hidup kita, insya Allah. Allah berikan kemampuan untuk menghancurkan kekuatan kufar di muka bumi. Begitu juga kalau umat Islam di Indonesia menjadikan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasul, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita benar dimampukan oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah global. Itu. Kemudian Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kedua. Jadi yang poin yang pertama itu tadi. Ayo kita jadikan itu pijakan untuk perjuangan kita menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari kehancuran yang sudah luar biasa dahsyatnya. Kenapa saya ngomong dahsyat ini? Karena selangkah lagi Indonesia akan disupkan. Apa disupkan? Dijadikan koloni Cina. Oleh siapa? Oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar? Jadi sejarah berulang. Sejarah berulang. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah sudah terjadi sejak dulu. Kalian tidak pernah menemukan, melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan. Sejarah akan berulang. Coba, kenapa Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Karena di Indonesia banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Kira-kira sejarah itu berulang tidak sekarang? Berulang. Kenapa Indonesia selangkah lagi mau dijadikan koloni Cina? Bahkan pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset. Hasilnya apa? Diprediksi tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Artinya apa? Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Jadi diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Rela? Rela? Ayo bangkit. Selamatkan NKRI. Takbir.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tadi benar-benar kita lihat, bahkan sampai mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, memberikan statement, tidak menutup kemungkinan lebih cepat daripada tahun 2030.